Mulai. Oke pemirsa, bersama saya di channel Kang Dadang. Ini biasa. Regulator. Kita di sini cuma pengen ngobrol-ngobrol doang. Ini lagi ngerjain gerobak punya bos. Sombong amat. Es cincau. Bos es cincau. Iseng-iseng kita ngobrol. Tanya apa Pak, dari mana Pak? Maduranya mana? Bangkalan. Bangkalan. Mantap. Kalau Bangkalan itu penghasil apa yang terbesar? Penghasilan terbesar apa kalau dibilang ya bukan penghasilan sih. Kerajinan apa yang bisa membuat daerah Bangkalan itu terkenal maju? Penghasilannya apa kalau Bangkalan? Penghasilan tani atau apa yang paling terbesar? Padi. Oh, padi. Iya. Ya, kalau Yang terbesar. sedangkan kalau Madura itu kan garam ya? Garam kalau di sini sampang gitu. Sampah. Bukannya apa itu dulu? Tembakau ya? Tembakau. Pengkasan. Kasan. Kasan. Tapi gue Garam bingung. sampah. Padahal kan lu juga orang Madura. Kalau daerah saya kan daerah sayanya itu kan jagung. Jagung. Apa? Jagung. Kalau daerah saya asli jagung. Apa itu? Bangkalan ya? Bangkalan. Nah itu jagung sendiri dari mana? Sumenep atau apa? Jagung ada tapi nggak banyak itu kalau di Bangkalan. Bangkalan. Iya. Kenapa bisa begitu? Nah, Apa daerahnya banyak air garam? iya banyak air itu. Kalau jagung kena air kan mati semua. Biasanya kalau jagung itu kalau di kampung kalau tanahnya merah taninya pakai jagung. Kalau dipakai padi itu ada ya tanahnya cepat meresap kayaknya. Di mana? Nah untuk Madura sendiri kan kalau itu kan dibilang ya pulau kecil lah ya. Iya. Pulau kecil ya. Dibandingin pulau-pulau apa seperti Jawa penghasil penghasil taninya itu, penghasilan pertanian itu lebih banyak. Berarti kalau untuk padi itu pengairan susah nggak di daerah-daerah Madura itu? Iya, susah. Kalau di Bangkalan itu pas di Bangkalan itu enggak susah. Padi enggak ada Biasanya sistemnya air terus. kalau di daerah Madura itu kalau padi pengairannya bukan dari kali, maksudnya bukan dari sungai. Itu biasanya ada sumur bor biasanya. Sumur bor. Sumur bor, sumur bor. Jadi pengairan itu dari bor. Jadi kita apa ya bayarnya ada yang bulanan, ada yang habis panen ya Pak. Ya kalau di Bangkalan itu, kalau di tempat saya itu enggak. Jadi hujan terus. Kalau nggak hujan nggak bisa padi itu. Berarti hujan itu faktor cuaca mendukung ya buat Iya. pertanian ya di sana ya. Karena Kalau Bangkalan apa ya tanahnya itu tinggi itu ya apa nggak datar ya? Kalau di Bangkalan, Bangkalan tanahnya kayak gunung itu ya. iya. Biasanya ya nah sedangkan lu sendiri dari daerah mana? Sumenep ya? harus Sumenep. Apa yang ada di Sumenep? Maksudnya penghasilan tertinggi daerah Sumenep itu apa? Penghasilan tertinggi itu kalau dulu sih tembakau. Dulu. Kalau yang sekarang itu kalau padi ya cuma cukup dimakan sendiri. Oh, sama kayak tadi Bapak bilang ya. Iya. Kalau hasil panen itu Mau makan sendiri. buat makan sendiri. Iya. Tapi itu enggak, biasanya kan kalau di Jawa itu Kan dijual. dijual semua. Kalau panen itu dijual semua. Untuk perputaran
pertanian lagi, Iya, ya kan? pertanian lagi. Tapi kenapa itu bisa jadiin buat stok sendiri gitu kan? Nah, Untuk penghasilannya sendiri itu kebanyakan apa ya? Misalnya dagang apa gitu. Itu kalau di Jawa. Nah, sebetulnya gini, kalau di Madura itu kenapa padi itu buat stok makan sendiri? Dia nanamnya bukan tiap bulan, dia cuma nanamnya di kala musim hujan. Kalau udah kemarau, itu nggak bisa ditanamin padi. Jadi pindahnya dari musim kemarau itu ada yang pindah ke bawang merah, ada yang cabai rawit, ada cabai merah, kedelai kadang ya. Ada Pas sama apa itu lagi? Kacang hijau. kacang, Nah, kacang hijau, kacang kulit gitu. kacang kulit. Kalau di kampung saya kacang kulit itu. kacang kulit. Iya. Soalnya kalau padi itu butuh air diem. Kalau kacang itu sama sejenisnya kan butuhnya cuma sekedar pagi disiram, besoknya siram lagi atau 2 hari sekali lah. Tapi kalau padi kan harus Standby air. standby. Air. Iya. Standby air. Sedangkan Bangkalan, Sampang, Sumeneb itu air nggak bisa standby, Nggak bisa. cepat ngeresap. Berarti memang dia pengairan di sana itu memang agak sulit ya, karena memang apa daerah-daerah ini kebanyakan pinggir laut ya. Kayak Bangkalan pinggir laut. Iya, Di itu. laut iya. Jadi untuk nyari air sendiri susah, ya kan? Berarti waktu-waktu tertentu dong, musim-musim hujan baru bisa panen padi ya. Ada musimnya, Hah? bermusim, ikut musim. Biasanya sih ikut kalau kemarau paninya apa, kalau musim hujan paninya apa, itu beda. Kalau musim hujan ya padi itu. Kalau musim kemarau jagung bisa, kacang gitu bisa. Ya kalau menurut gue sih ya, setiap daerah tuh memang seperti itu ya, tergantung cuaca kalau pertanian. Iya. Cuman yang jadi pertanyaan, Madura itu kan salah satu yang dibilang penghasil garam. Madura kalau dibilang pulau penghasil garam, kalau di sekolah-sekolah tuh kan ya, pulau penghasil garam Madura. Nah sedangkan di Maduranya sendiri itu hanya satu daerah tertentu yang bikin garam. Gitu kan. Iya. Ya kan? Apakah nggak bisa daerah-daerah yang lain itu bikin garam? Nggak bisa kalau di lain itu. Nggak bisa. Nggak tempat lain. bisa. Jadi penghasil garam itu cuma di apa? Sampang itu. Sampang. Iya. Penghasil garam Sampang ya. Apa desanya? Rumen. Kalimati, Kaliangan. Iya. Kalimati masih ini kenapa? Di sini itu kali mati. Kalau garam itu biasanya penghasilannya buat apa ya? Buat masyarakat yang di pinggir pantai. Berarti termasuk daerah istimewa dong kalau dibilang dia bisa membawa nama Madura ya, penghasil garam Madura. Iya. Soalnya kalau apa ya? Kalau orang taruhlah orang gunung ya, kalau bukan orang apa? Kalau masyarakatnya jauh dari pantai itu namanya orang gunung. Orang gunung namanya, walaupun itu nggak tinggi. Jadi pekerjaannya tuh beda-beda. Kalau orang yang dekat pantai itu punyanya nggak punya sawah, biasanya kebanyakan. Tapi kalau orang gunung banyaknya punya sawah, kebanyakan. Nah di situ pertaniannya yang di pinggir pantai itu bisa garam, bisa
bisa rumput laut, bisa jadi nelayan. Beda kalau orang gunung itu udah jauh, nggak bisa namun rumput laut juga nggak bisa. Soalnya terkendala dengan tempat jauh. Mau bikin garam juga nggak punya lahan. Ya, kalau gunung ya. Ya gunung juga mana bisa menghasilkan garam. Gitu. Tapi kalau dulu itu biasanya kalau Madura itu dulu paling penghasilan paling gede itu tembakau. Tembakau. Nah, untuk Waktu masih zamannya Pak Harto itu, tembakau. Bangkalan penghasil garam ya. Enak ya. Sampang penghasil garam. Kan di sini ada Sampang, ada Bangkalan, ada Sumeneb. Yang menghasilkan garam sendiri itu Sampang, ya kan? Wilayahnya lah. Wilayahnya Sampang, benar nggak? Sampang itu ujung pesisir selatan ya. Kalau yang utara Sampang itu nggak bisa. Apa itu? Kendalanya ya gunung, pantai cuma dikit, ini udah gunung naik. Kalau utara. Selain dari Pamekasan, kayak Bangkalan, Sumeneb, masing-masing daerah tuh apa yang penghasilan istimewanya gitu. Kan kalau Sampang itu apa? Kayak kalau Pamekasan itu garam. Kalau Bangkalan itu apa? Kalau Bangkalan itu cuma padi. Iya, kalau padi. Iya. Dan untuk mata pencariannya sendiri gimana? Gak mungkin kan kita berharap pada sama-sama padi doang. Itu tadi. Jadi ada 3 musim, 3 musim itu dipakai untuk bertani. Kalau yang musim hujan itu namanya padi, kalau musim kemarau itu ganti profesi. Ada yang namanya kacang, ada yang namanya jagung, ada yang namanya apa lagi? Tembakau. Cabai rawit. Kalau dulu sih tembakau kalau dulu. Kalau sekarang udah apa ya? Sekarang tembakau sekarang udah ada jarang udah. Paling tempat-tempat tertentu. Nah, apa namanya? Kan gue sering ngobrol. Terkadang kayak apa namanya? Kalau di Jakarta tiap daerah tuh warung-warung Madura ada ya. Nah mereka tuh kadang-kadang ada ciri tersendiri tuh ya. Ada yang cirinya ini, misalnya ini orangnya daerah Sampang misalnya. Cirinya ini orangnya Bangkalan. Apa memang itu apa namanya pembatasan pencarian atau memang udah adatnya harus seperti Ciri khas untuk pekerjaan. ciri khas ya mata pencarian lah. Itu ciri khas pekerjaan. Kalau daerah Bangkalan itu kebanyakan yang terkenal itu kan rongsok. Bangkalan ya. Bangkalan Sampang yang terkenal itu rongsok. Kayak apa? Besi-besi bekas itu kan. Dan mebel kayu itu kebanyakan Bangkalan. Sampang sama Bangkalan ya. Nah, Bangkalan tuh ya. jarang kalau orang Sampang itu penghasilannya warungan, jarang. Kebanyakan ya kayak gitu, ada di pengusaha apa rongsok, terus di apalagi itu tadi Apa? ya, di rongsok kayu sama sate ya. Sate bukan beda lagi wilayahnya. Itu Bangkalan Sampang sama. Sama. Sate. Sate. Iya, kalau di kampung saya itu es. Iya. Jadi kalau Bangkalan itu rongsok, Rongsok, material kayu ya, ya. kayu-kayu second lah ya, Iya. sama sate ya, Sate. terkenalnya tuh ya. Nah, kecuali kalau dulu sebelum ada Satpol PP itu terkenalnya
Emang di tempat keramaian itu penjual yang kopi-kopi seduh Oh, itu kayak kebanyakan. model yang di Monas-Monas ya, yang kopi-kopi keliling ya. Itu iya, banyak. banyak itu Orang Sampang ya, Sampang, daerah Madura Makassar itu ya. itu banyak. Aduh, oke. Sampai jumpa di lain waktu bersama saya, Kang Dudung.